Makanya kalau ada orang yang membanggakan thariqahnya dengan mengecilkan thariqah yang lain, sama saja dengan mengecilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua guru thariqah itu mereka adalah utusannya Rasulullah SAW. Amalannya juga bagian dari amalannya Rasulullah SAW, karena yang ngasih Rasulullah. Jadi kalau kita mengecilkan ajaran atau zikir dari thariqah manapun, sama saja kita mengecilkan yang memberi. Ya, sedangkan yang memberi, yang membagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di thariqah Alawiyah sendiri memang diajarkan begitu, untuk cari barokah dari semua orang, cari barokah. Nah, itulah indahnya Islam. Ya, makanya kalau ada orang berthariqah kok alergi sama thariqah yang lain, berarti itu belum jadi murid. Jadi murid saja belum, karena syaratnya orang jadi murid itu tidak ada kesombongan dalam dirinya sama sekali nggak ada kesombongan. Sebab orang yang berthariqah itu masuk ke dalam surga sebelum masuk surga yang ada di akhirat sana. Sudah masuk surga yang ada di alam dunia ini. Dan surga yang di alam dunia ini syaratnya sama untuk dimasuki dengan surga yang ada di alam akhirat sana. Kalau di akhirat sana syarat nomor 1 masuk surga, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Maka nanti di alam dunia juga begitu. Orang yang punya sifat sombong sekecil apapun tidak bisa masuk surganya para aulia wassalihin. Sebelum saya lanjutkan, ini AC-nya dimatikan aja enggak apa nih? Itu nyala kan? Ya. Biar lebih hening. Biar lebih hening. Bismillah. Ya. Oke. Begini lebih enak. Buat yang mendengar, bukan buat yang ngomong. Kalau yang ngomong mau suara apapun enggak jadi masalah. Cuman yang mendengarkan kalau lebih hening lebih enak. Jadi begitu, di dunianya ada surga, di akhirat sana ada surga. Nah, surga yang di dunia ini tidak bisa dimasuki kecuali orang itu tidak punya kesombongan. Kalau punya kesombongan, otomatis tidak bisa masuk ke dalam surga yang ada di dunia ini. Wa jannatul arifin, surganya orang-orang arif. Sehingga orang-orang arif mengatakan, laukana ahlul jannah, andai kata penghuni surga itu mendapatkan kenikmatan seperti yang kami rasakan ini, ya, seperti yang kami rasakan ini, tentu mereka yang di surga juga akan cemburu kepada kami, dan rasanya ini sudah cukup gitu. Ya, rasanya ini sudah cukup. Artinya nikmatnya orang-orang arif di dunia ini sudah sangat luar biasa, apalagi nanti di alam sana. Syaratnya itu. Makanya jangan bingung lagi dengan pakaian thariqah. Ya, ini kadang orang banyak terhijab oleh pakaian thariqahnya. Ya, terhijab oleh pakaian thariqahnya. Saya thariqahnya Qadiriyah, saya Naqsyabandiyah, saya Syadziliyah, saya Rifaiyah, saya Alawiyah. Terus alergi. Wah, saya enggak mau Itu kan mursyidnya thariqah Qadiriyah. Ngapain saya dengarkan ceramahnya? Oh, itu mursyidnya thariqah Naqsyabandiyah. Ngapain saya dekat-dekat? Oh, itu mursyidnya thariqah Alawiyah. Ngapain saya kumpul bersama mereka? Justru dengan kumpul bersama-sama itu, dengan bareng-bareng, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan, ya, mendapatkan kesempurnaan. Memang guru kita cukup 1, itu dipegang selama-lamanya. Tetapi kita ngambil berkah dari semua orang yang bisa kita temui maupun yang belum bisa kita temui. Karena ada orang yang bisa kita temui, tapi ada orang yang belum bisa kita temui. Misalnya ada di Mesir sana, atau ada di Maghrib, di Maroko sana, atau ada di Turki, atau ada di Amerika, atau ada di London. Banyak orang-orang soleh yang kita belum bisa ketemu. Maka kita niatkan pengen dapat barokahnya. Dan ada pula yang tidak kelihatan. Jadi orangnya ada, tapi nggak ada yang tahu tuh, nggak kelihatan ya. Ya, semoga kita juga pengen cari barokahnya. Tidak terbatas pada apa yang terlihat.
Nah ini prolog dari saya, karena malam hari ini temanya cukup menarik. Itu tema yang dibahas nanti insya Allah kalau saya kesini, temanya itu terus sampai khatam. Ya sampai khatam. Judulnya indahnya surga. Nah keindahan surga itu seperti apa? Tentunya kan sumber utamanya dari yang menciptakan surga, ya, dan dari manusia yang pertama kali nanti akan masuk surga, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mensifatkan surga kecuali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita coba menengok surat At-Taubah ayat 111. Di mana Allah telah menyebutkan di dalam wahyunya di surat At-Taubah ayat 111, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ila akhiril ayat. Kita coba ambil potongan ayat ini di depan ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha ishtara artinya telah membeli. Jadi sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta orang-orang yang beriman, bi anna lahumul jannah, dan bayaran untuk transaksi jual beli tadi adalah Allah memberikan mereka al-jannah, surga. Ini menarik. Kadang banyak orang yang iman tapi nggak tahu kalau dirinya itu sudah bukan miliknya sendiri. Jadi saya, Anda, kalau udah dibilang dibeli sama Allah, berarti kita miliknya siapa? Ya, miliknya Allah. Jadi kita ini sebetulnya udah gak punya jiwa lagi, udah gak punya harta. Makanya orang yang gagal adalah merasa punya diri, merasa punya harta. Memang semua milik Allah, tapi Allah tegaskan lagi. Jadi sayangnya Allah itu, diri kita ini Allah yang ngasih, harta Allah yang ngasih. Kemudian Allah katakan, kamu sudah saya beli. Kamu sudah saya beli, dan gantinya adalah surga. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan, syarat dan ketentuan berlaku. Yang betul-betul mukmin, yang menepati perjanjian jual beli, maka dia akan dapat surga. Kenapa Allah katakan dibayar dengan surga? Berarti ini surga ini sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang tiada tandingannya. Kenapa? Sebab oleh Allah dijadikan sebagai alat pembayaran. Ya, orang jual beli itu, kalau orang yang baik, sifatnya orang yang baik, kalau dia membeli, dia akan membayar lebih dari harganya. Itu mukmin. Kalau dia membeli, dia akan bayar lebih dari harganya. Itu mukmin. Kalau membeli, minta kurang dari harganya. Wailun lil mutaffifin, itu kan neraka wel untuk orang yang mengurangi takaran. Dia kalau jual dia kurang-kurangi, ya kan? Kalau beli dia minta tambahin. Dia tambahin 1/4 atau tambahin 1 on gitu kan? Bisa minta ditambahin. Sama juga dalam transaksi jual beli, kalau dia beli barang dia nawarnya habis-habisan, ya. Kalau dia jual dia kasih harga yang sangat tinggi. Nah, ini bukan sifat orang yang mulia. Sifat orang yang mulia dalam jual beli biasa, dia tahu barang ini harganya 100.000, dia akan bayar lebih. Dia akan bayar lebih untuk menyenangkan orang tersebut, memberikan keuntungan. Ini cara dagangnya mukmin. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, rahimallahu mura'an samhan idza ba' samhan idza ishtara, atau kama qala sallallahu. Semoga Allah merahmati seseorang kalau dia menjual, dan ketika dia membeli, samhan, serba mudah, tidak ruwet. Jadi ditawarin, Pak, ini harganya 100.000, tolong dibeli. Dia tahu nih harganya cuma 80.000. Ya. Dia jual barang gitu ya. Barang ini harganya 100.000. Bang, tolong dibeli bang 100.000. Ditawar 90.000 ya. Ya, ambil. Enggak repot itu. Ya tidak ribet. Enggak seperti kebanyakan orang sekarang. Rp1 tarik-tarikannya luar biasa gitu kan. Cuman Rp1 tarik-tarikannya luar biasa. Nah, sifat jual beli yang Allah ajarkan kepada hambanya seperti itu.
Kalau bayar yang bagus lebih dari semestinya. Nah sekarang Allah yang membeli. Nah kalau manusia biasa saja diajarkan ketika membeli bayar dengan sesuatu yang lebih bagus, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah memberikan bayaran itu surganya. Ya, surganya diberikan Allah, dan surga ini tergantung dari apa yang kita jual. Apa yang kita jual. Sedikit yang kita jual, Allah beli 10 kali lipat minimal. Mestinya harganya ini cuma 1, Allah bayar 10. Mestinya harganya cuma 10, Allah bayar 100. Mestinya cuma 100, Allah bayar 1000. Itu minimal, itu paling sedikit. Setelah kita semua mengetahui, kita paham yang seperti ini, kira-kira ya. Saya mau nanya, kira-kira tertarik enggak untuk jual beli kepada Allah? Kalau kita dingin-dingin biasa saja, berarti kita belum termasuk yang disebut tadi. Al-mu'min. Minal mu'minin. Berarti kita belum masuk dalam golongan mu'minin. Karena kalau mu'min langsung terpanggil, saya udah dibeli sama Allah. Ya, berarti jiwa saya, harta saya ini akan mendapatkan surga kalau memang saya berikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itulah orang-orang yang beriman, betul-betul beriman, dia mulai menggunakan semua hartanya, menggunakan semua dirinya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang kadang salah menafsirkan ajaran guru-guru tasawuf. Gak perlu surga. Surga gak penting. Yang penting Allah. Yang penting Allah. Dan ini yang sering dikritisi oleh orang-orang yang gak suka sama tasawuf. Karena ulahnya mereka yang belajar tasawuf tapi gak pakai guru. Cuman dengar doanya Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, kalau saya amal karena takut sama neraka, cemplungkan saja, masukkan ke neraka. Kalau saya amal karena pengen surga, jauhkan saya dari surga. Tapi kalau saya mengharapkan dirimu, maka jangan haramkan surgamu dari aku. Dan jangan saya masuk ke tempat yang sangat hina. Ini yang nggak ngerti kemudian dipakai, itu buktinya Rabi'ah Adawiyah nggak mau surga, nggak takut sama neraka. Salah, bukan seperti itu. Coba dilihat akhirnya tadi. Akhirnya dilihat. Karena di akhirnya disebutkan, kalau memang engkau yang saya cari ya Allah, maka jangan haramkan surga dari aku. Tidak mungkin yang namanya orang beriman itu nggak pengen surga, nonsense. Udah itu orang blow-on itu. Kalau nggak pengen surga orang blow-on. Kenapa nggak pengen surga orang blow-on? Lah karena di surga itulah nanti pertemuan dengan Rasulullah SAW. Di surga itulah nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat yang manusia bisa melihat Allah musyahadah dengan sempurna, tajalli Allah dengan sempurna, padahal Allah tidak bertempat di sebuah tempat, dan maha suci Allah dari penempatan tempat apapun, ya cuman di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di yang lain. Makanya semua orang yang beriman rindu pada surga, bukan likaunil jannah, bukan karena surganya, tetapi karena apa yang terdapat di dalam surga. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, liqani hibbi fiha khayyama. Ya kan? Masyaqani li fi jannatin masyaqani, surga yang aku tidak rindu karena sifat-sifatnya. Jadi aku rindu surga itu bukan karena istananya, ya. Itu kelasnya orang biasa itu. Orang biasa kelasnya karena ada istana, ada bidadari, orang biasa. Ya memang orang biasa yang dilihat itu, Rasulnya nggak dilihat. Allahnya nggak dicari itu, nggak cari Allahnya, nggak cari Rasulnya. Orang biasa yang dicari istananya, bidadarinya, sungai-sungainya dan lain sebagainya. Kalau aulia wassolihin, mereka pengen surga, bukan nggak pengen surga. Tapi bukan karena hiasan-hiasan surga yang begitu-begitu, bukan. Walaupun itu sangat luar biasa. Yang mereka inginkan adalah liqauni hibbi fiha khayyama. Karena di dalam surga itulah kekasihku tinggal selama-lamanya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena pengen ketemu Rasulullah, karena rindu kepada Rasulullah SAW, karena pengen bersama Rasulullah SAW, maka aulia wassolihin merindukan surga. Maka aulia wassolihin pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena di surga itulah nanti manusia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
orang-orang yang soleh pun merindukan surganya Allah. Mari silakan yang sudah datang bisa langsung naik ke atas. Ya. Alhamdulillah. Ini Masya Allah tamu saya itu dulu semasa hidupnya Bipani suka ke Solo. Ini mana anaknya? Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, ya. Boleh saya ulangi lagi? Sampai di mana tadi? Masih ingat? Masih ingat atau udah lupa nih? Repot. Masih lupa? Ya. Jadi surga itu kalau ada orang nggak mau masuk surga berarti orang bodoh gitu ya. Sangat bodoh. Nah, kenapa sangat bodoh? Karena di surga itu di situ nanti akan ketemu Allah, di situ nanti akan ketemu Rasulullah SAW. Makanya yang sok tadi ya merasa makomnya udah tinggi padahal dia jalan aja belum benar gitu. Wah, aku nggak pengen surga. Aku yang penting Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu di surga gitu. Jadi kamu kangen dulu sama surga. Kamu ini termasuk yang mana? Masuk yang udah seperti Robi'ah? Belum, masih jauh. Udahlah, kamu masih pengen ketemu bidadari aja deh. Ya, kelasnya masih pengen ketemu bidadari, masih pengen dapat istana. Biar semangat amal soleh, biar semangat jauhi maksiat. Kan orang ada kelasnya. Setiap orang itu makomnya ada. Jadi jangan kita melampaui taurok, jangan melampaui batasmu. Kalau batasmu masih kelasnya rindu bidadari, ya udah, jujur aja rindu bidadari. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya mau kasih contoh yang paling sederhana. Baru bayangin orang bugil aja udah terangsang dia. Gitu dia bilang, udah, saya nggak rindu bidadari. Ini orang bloan ngomong begini. Bodohnya luar biasa, merasa suci, dia merasa suci. Udah kita sadar, kita ini masih ingat yang jelek-jelek itu, nafsu kita terpanggil. Kalau orang-orang soleh ngingetnya aja nggak bisa. Yang ingetnya aja nggak bisa. Kita ini dalam kondisi sholat pun kadang bisa ingat kan, naudzubillah min dzalik. Lah kalau emang kelasnya seperti ini ya sadar, oh saya ini kelasnya nafsu tinggi. Oh saya sadar ini makan itu kalau satu piring nggak cukup, 3 piring minimal itu. Oh saya kalau satu lauk itu kurang puas, saya makannya berlauk. Oh saya dikasih kopi oke, susu oke, teh juga oke, jeruk ya oke. Berarti saya ini suka minum. Berarti kalau di surga ada minuman macam-macam, mestinya saya suka. Dan sekarang ditawarkan Allah di surga ada sungai terbuat dari susu, dari madu dan lain sebagainya. Dianggap saya nggak butuh semua itu. Di surga dikasih istana, saya nggak butuh semua itu. Saya butuhnya Allah dan Rasulnya. Ini ucapan orang-orang yang bodoh kalau dia belum sampai makomnya ngomong seperti itu. Lain halnya dengan orang-orang yang betul-betul soleh, yang emang udah di makomnya. Di dunia ini tidak ada yang diinginkan kecuali Allah dan Rasulnya, apalagi nanti di sana. Jadi makan itu ya dinikmati, tapi apa yang ada di depan mata tuh dinikmati, bukan terus berlebihan itu. Dapatnya tempe ya suka, dapatnya tahu ya suka, dapatnya ayam ya suka, dapatnya ikan ya suka, semua dinikmati. Ya, dapat rumah yang mewah ya suka, yang kurang mewah ya suka, dapat mobil omprengan ya suka, dapat mobil harga 2 miliar ya suka. Jadi semuanya dinikmati tanpa ada nafsu di situ. Karena yang diinginkan cuma Allah dan Rasulnya. Kalau udah makomnya seperti ini, pantas mengatakan, saya tidak pengen surga karena keindahan bidadarinya. Bukan, saya tidak ingin surga karena keindahan tanahnya, tapi saya inginkan surga karena Rasul Muhammad SAW ada di dalamnya. Seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ngomong seperti itu, atau sufi-sufi yang lain mengatakan seperti itu. Ini memang orang-orang yang sangat mulia, spesial. Belum dilanjutkan. Nih, bisa dipahami belum nih? Paham ya? Mungkin hadirin banyak yang tanda tanya. Ini Habib Novel kali ini kok gaya ceramahnya lain. Ya, ini nggak ceramah, ini ngajar. Ini saya ngajar, jadi bukan ceramah. Ada ceramah, ada taklim. Ada muhadharah, ada taklim. Kalau muhadharah itu ceramah. Kalau taklim ya gini kita, pelan-pelan. Tapi kita insya Allah detail satu
persatu. Nah, Allah memberikan surga. Nah, kalau udah tahu Allah memberikan surga, berarti yang diberikan Allah ini kan nggak mungkin biasa, pasti luar biasa. Kenapa surga ini jadi luar biasa? Karena Allah akan meletakkan orang-orang yang Allah cintai di situ. Pertama kali Allah akan meletakkan Nabi Muhammad SAW di situ. Dan sifatnya bukan sementara, tapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau udah selama-lamanya di situ, berarti ini surga desainnya pasti sangat istimewa. Dan judulnya, yang membangun surga itu adalah Zat yang maha sempurna, Zat yang maha indah dan suka dengan keindahan. Itu Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala. Yang membangunnya adalah Zat yang maha kuasa, Zat yang maha bisa. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang Allah cintai. Misal kita mau bangun kamar untuk orang yang kita cintai. Itu desainernya kita pilih, atau arsiteknya yang biasa atau yang luar biasa? Kamar temanten lah, mau kita desain nih. Ya, untuk calon istri. Asal-asalan atau cari yang pakar kira-kira? Oh, itu tuh calon manten tuh di sana itu. Itu lagi mengejar nih, dua-duanya itu lagi mengejar itu. Ya, Kang Hafid sama Kang Fadli ini lagi mengejar calon istri ya, dalam kejaran. Sudah hampir kepegang, semoga enggak lepas lagi. Amin. Jadi, dia akan siapkan kamar yang terbaik. Walaupun kecil punyanya itu ya, tapi akan dia desain dengan sebaik-baiknya. Pakaiannya dia akan siapkan juga orang yang pandai nih. Enggak sembarang penjahit. Cari yang terbaik. Rumah kalau kita membuat untuk orang-orang yang kita cintai, ya dibuat sebaik mungkin. Coba lihat desainnya Masjid Nabawi itu. Masjid Nabawi Madinah. Kalau enggak salah itu dibeli sama ayahnya Usama ya. Bin Laden, ayahnya Usama, Laden itu dia membangun Madinah, Masjid Nabawi cuman dengan biaya 1 rial. Jadi ketika orang-orang mengajukan tender, biayanya sekian, ayahnya Usama kalau nggak salah ya, dia datang bawa uang 1 rial. Ini saya bangun Madinah cukup bayar 1 rial, artinya gratis. Dia sendiri yang biayai semuanya, otomatis menang tender itu ya, menang tender. Coba lihat bagaimana bangun Masjid Nabawi, biasa atau indah? Indah. Untuk AC-nya aja sekian puluh kilometer dari kota Madinah, itu khusus untuk mesin-mesin pendingin ruangannya disalurkan ke Masjid Nabawi. Semuanya serba indah. Itu baru Masjid Nabawi dibangun oleh manusia. Lah kira-kira kalau judulnya sekarang Allah yang membangun untuk kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bangunan ini asal-asal jadi atau didesain secantik dan sebaik mungkin. Meskipun Allah kun fayakun selesai. Ya, kun fayakun kita katakan itu untuk kita, bukan untuk Allahnya. Untuk Allah kun fayakun, semua ciptaannya Allah kun ya terbaik, udah pasti indah. Tapi untuk kitanya nih, untuk kitanya Allah itu membuatnya untuk kita ini asal-asalan atau yang sebaik mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Orang manusianya aja Allah bangun dengan ciptaan yang paling bagus. Enggak sembarangan nih manusia. Kalau orang yang pelajari dirinya sendiri akan ngerti. Subhanallah. Subhanallah. Semakin ngerti, semakin subhanallah. Dokter itu kalau lihat dirinya sendiri dia akan semakin subhanallah. Betul nih kalau kita pelajari ciptaan Allah yang paling indah itu manusia. Lah itu surganya kira-kira seperti apa? Kenapa saya ulang-ulangi seperti ini? Biar kita bisa merasakan kalau kita mengorbankan diri kita, mengorbankan harta kita, dapatnya itu surga, bukan mobil. Dapatnya itu surga, bukan rumah. Dapatnya itu surga, bukan jabatan.
Lah sampai hari ini merasakan surga sebagai suatu yang luar biasa itu kok belum bisa ya. Tapi kalau dapat mobil, mohon maaf. Anda kerja 1 bulan, saya kasih mobil harga 1 miliar. Semangat enggak? Terasa itu hadiah semangat gitu. Anda kerja benar-benar di kantor ini, dalam 2 bulan saya naikkan pangkat Anda jadi wakil direktur. Semangat enggak kira-kira? Semangat. Anda kerja 1 minggu beneran, saya lihat hasilnya 1 minggu beneran, gaji Anda saya naikkan 20 juta. Semangat enggak kira-kira? Semangat. Lah Allah bilang, Allah telah beli orang-orang yang beriman, jiwanya dan hartanya, diganti Allah surga. Semangat atau biasa-biasa saja? Jujur. Ada rasanya atau semangat kita ini? Kosong. Gak terasa apa-apa, gak tersentuh. Iya, wajilat qulubuhum yang hatinya bergetar, getar juga tidak. Tertarik juga belum gitu. Masih biasa-biasa saja. Berarti hati kita ini terbuat dari apa kira-kira nih? Batu atau kaku, keras, kotor atau sudah bersih dan lembut. Lawang kita yang zikiran, yang sholawatan, yang baca Al-Quran aja masih begini. Apalagi yang nggak tahu sama sekali gitu loh. Apalagi yang nggak tahu sama sekali. Kenyataan ini akan membuat kita semakin sayang sama orang lain. Oh ya pantes, belum ngerti. Oh saya aja belum bisa ngerasain apalagi mereka itu. Kalau hidupnya jauh dari zikir, akhirnya nggak akan cela orang, nggak akan nyaci orang, nggak akan maki orang, nggak akan menghina orang. Yang ada sayang, yang ada sayang, yang ada rahmah, yang ada santun. Yang ada yaitu cinta yang luar biasa. Ini prolog. Ya ini prolog. Nah, sifatnya surga itu bagaimana? Baru 30 menit. Ini kira-kira nanti suruh ngomong berapa menit nih, Syekh Mohsin? Besok ngantor. Besok ngantor. Sudah 30 menit. Surga itu yang bangun Allah untuk orang-orang yang dicintai Allah, dan surga itu bertingkat-tingkat, kenikmatannya pun beragam sesuai penghuninya. Kenikmatannya beragam sesuai penghuninya. Sekedar bocoran, nanti ada babnya sendiri ya. Ada jannah itu namanya Jannatul Mazid. Jannatul Mazid. Surga Al-Mazid. Surga Al-Mazid itu di situ disebutkan keistimewaannya bukan bidadari. Keistimewaannya bukan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Keistimewaannya bukan istana-istana. Tapi keistimewaan surga itu adalah orang-orang beriman akan mendengar langsung Al-Quran dibacakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus orang-orang beriman di situ nanti di hari tertentu akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dibacakan Al-Quran oleh Allah tuh rasanya bagaimana? Kita dengar qori yang biasa, yang enak suaranya, itu kalau kita dengarkan betul mabuk kita. Nikmatnya luar biasa. Lah kira-kira kalau dengar langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kira-kira bagaimana? Udah, orang yang tahu nikmat, ada makanan enak, rumah yang enak. Tapi orang yang suka musik, dengar musik itu lebih dari makan. Dengar musik itu lebih dari yang dilihat. Nah sementara nanti yang dilihat Allah, yang didengar kalamullah, yang membaca suaranya Allah Ta'ala. Lah itu nikmatnya seperti apa? Maka kenikmatan surga yang zahir itu semua tidak ada artinya buat orang-orang yang menghuni Jannatul Mazid. Nah ini kelas superior tadi, orang-orang yang soleh, yang di dunia aja memang udah nggak butuh sama yang zahir toh. Zahir itu yang boleh mengatakan kami nggak butuh istana, kami nggak butuh sungai, kami nggak butuh dari yang kami butuhkan Allah dan Rasulnya. Itu boleh ngomong begitu. Kalau kita belum makomnya. Jadi dia bilang, saya butuh bidadari, saya butuh istana, saya butuh sungai-sungai, ya saya butuh rumah yang sangat indah karena makom kita masih di situ. Ngertilah makom kita di mana. Biar kita nggak ngelunjak kalau kata orang Jawa gitu ya. Oh makomnya di sini kok mau gayanya gaya seperti orang-orang yang luar biasa. Namanya tidak tahu diri dalam dunia kewalian, namanya su'ul adab. Itu orang yang buruk adabnya, sopan santunnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke, sekarang selanjutnya.
Siapa yang sudah pernah lihat surga? Pertanyaan. 1, malaikat Jibril. Ya kan? Malaikat Jibril. Terus siapa lagi kira-kira? Nabi Musa pernah? Belum. Nabi Adam? Belum. Nabi Adam memang dari surga, tapi bukan surga yang ini. Surga yang dihuni Nabi Adam tuh Jannatul Mithal. Surga percontohan. Proyek percontohan. Karena di surga itu semua boleh. Kalau surganya Nabi Adam ada yang dilarang, jangan dekati pohon ini. Ya. Surga itu sudah diciptakan semua. Dari dulu sampai kapanpun sudah ada. Tapi yang dimasuki Nabi Adam bukan surga yang untuk mukminin wal mukminat, Jannatul Mithal. Makanya diizinkan dulu tinggal di situ Nabi Adam. Setelah itu dipindah. Gak ada judulnya orang masuk surga keluar lagi, gak ada. Masih ingat ceritanya sebagian murid yang tinggal bersama seorang guru sufi di pesantren. Nah, murid ini tiap malam gak ikut tahajud pergi, padahal ini murid-murid yang senior. Sedangkan guru sufinya tahajud sama santri-santri yang junior-junior. Dia heran nih, beliau heran. Kemana nih murid-murid saya kok hilang semua kalau malam nih yang senior-senior. Akhirnya ditanya, kalian nih kalau malam kemana kok gak ikut tahajud, gak ikut tadarruk, gak ikut doa, gak ikut ibtihal. Mereka gak mau jawab. Dipaksa sama gurunya. Akhirnya ngomong, guru, ini rahasia. Masya Allah ya, sama gurunya bilang, guru, ini rahasia. Ini murid yang luar biasa. Guru, ini rahasia. Setiap malam kami pergi ke surga. Oh, ke surga? Iya. Kalian ini murid yang tidak tahu diri. Loh, kenapa guru? Masa pergi ke surga gurunya nggak diajak? Ya kan? Masa pergi ke surga gurunya tidak diajak? Oke guru, besok malam ikut kami ke surga. Siap. Berangkat nih malam, gurunya nggak ikut tahajud, ikut murid-muridnya. Udah betul masuk satu tempat yang luar biasa. Nyantai nih murid-murid di situ. Ketika menjelang azan subuh, murid-muridnya ngajak gurunya kembali. Guru, yuk kita kembali ke pesantren. Kata gurunya, hanya orang bodoh yang masuk surga mau keluar lagi. Ya, hanya orang bodoh yang sudah berada di surga, manusia nih ya, selain anbiya wal mursalin, kita-kita ini udah di surga, kok pengen keluar lagi? Ya udah dinikmat di sini saja, nggak usah kemana-mana. Betul juga ya guru ya, betul juga. Akhirnya duduk di situ, azan subuh sampai matahari terbit, jadi sholat di situ ya, sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, ternyata tempat itu berubah jadi tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Muridnya kaget semua. Loh, kok seperti ini? Gurunya tersenyum. Yang kalian lihat surga itu ternyata tempat pembuangan sampah yang dirubah setan. Kalian lihatnya seperti surga. Karena setan tidak mau kalian tahajud. Setan tahu kalian disuruh maksiat tidak bisa. Kalian disuruh nurutin nafsu tidak bisa. Makanya kalian dibujukin, dibodohin, ya, ditipu, dikasih tempat. Tempat itu layaknya seperti surga karena kalian nggak pernah lihat kenikmatan yang seperti ini. Jadi orang yang udah masuk surga nggak mau keluar lagi. Dan Nabi Adam di surga diusir dan dikatakan di situ setan kan bisa masuk, iblis bisa masuk, bisa menggoda Nabi Adam alaihissalam karena nggak ada judulnya. Untuk surga yang akan kita tempat ini iblis boleh masuk sebab iblis sudah dilaknat lamanya. Semenjak iblis dilaknat tuh iblis sudah nggak boleh masuk surga lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kok masih bisa masuk? Masih bisa menggoda Nabi Adam alaihissalam. Memang karena Jannatul Mithal, surganya surga percontohan. Nah terus siapa yang sudah masuk surga? Ya manusia yang sudah bisa mensifatkannya. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Ya, innallaha qad a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, hadits riwayat Bukhari dan Muslim, telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dipandang mata, wa la udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbi bashar, belum pernah terlintas dalam hati manusia manapun. Nah ini siapa yang udah pernah lihat semua itu?
hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul Mi'raj, SAW Rasul di Mi'rajkan. Coba nanti masing-masing belajar lagi, dipelajari. Rasul ketika Mi'raj itu lihat neraka atau enggak lihat neraka? Lihat. Lihat surga atau enggak lihat surga? Lihat. Surganya udah ada penghuninya belum? Nerakanya udah ada penghuninya belum? Coba baca riwayatnya. Sudah kan? Orang-orang yang disiksa. Bahkan Rasul kan ngomong sama Bilal, "Ya Bilal, ini sami'tu dafanna 'alaik bil jannah." Bilal, aku dengar suara langkah kakimu, serandalmu di surga. Itu kalau dalam bahasa Arab ilmu balaghah ya. Kehalusan budi atau pitutur kata Nabi Muhammad SAW. Seperti kita kalau ngomong, ini suara langkah kakinya Syekh Muhsin ini. Berarti itu cuman langkahnya doang atau memang orangnya ada? Kalau dibilang ini suara langkah kaki Syekh Muhsin, berarti Syekh Muhsinnya ada enggak itu? Ada. Ini suara batuknya Fulan, berarti Fulannya ada enggak? Ada. Nah kalau Rasul bilang, Bilal aku mendengar suara langkah kakimu di surga. Lah Bilalnya ada enggak itu? Ada. Nah itu dalil Asyratul Mubasysyirin bil Jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena Rasul udah ketemu mereka di surga. Udah ketemu mereka di surga. Berarti surganya sudah ada, penghuninya sudah ada, nerakanya sudah ada, penghuninya sudah ada. Padahal hadits yang sahih mengatakan surga itu masih ditutup pintunya. Baru berpenghuni malaikat, bidadari dan segala keindahannya. Belum ada satu manusia atau jin yang masuk ke dalamnya sebelum nanti dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terus kok Rasul lihat sudah ada penghuninya bagaimana? Itulah mukjizat Mi'raj. Artinya Mi'raj itu perjalanan bukan cuma lintas alam tapi lintas waktu. Rasul berjalan dari dimensi waktu Mekah tahun sebelum beliau hijrah berangkat sampai waktu di mana kiamat sudah terjadi, kebangkitan sudah dilakukan, mahsyar sudah digelar, perhitungan amal sudah dilakukan, manusia sudah diletakkan di surga, dan manusia sudah diletakkan di neraka. Rasul ditunjukkan, ini nanti umatmu. Sebagai hiburan untuk Nabi SAW, yang beliau selama ini dicaci, dimaki, dicela, diusir, ditunjukkan jangan khawatir, kamu punya pengikut yang luar biasa. Tuh. Jadi mukjizat Mi'raj ini gak bisa gak kuat lah siapa yang mampu mengungkapnya. Einstein aja yang mulai paham gitu kan. Einstein. Teori relativitas Einstein itu kan macam-macam. Nah, ketika Rasul masuk surga, Rasul lihat surga. Rasul kan juga lihat neraka, malaikatnya gak mau senyum itu kan ya. Bukan salah malaikatnya awalnya gak mau senyum. Malaikat gak mau senyum gak salah. Kenapa gak salah? Malaikat itu tidak berani melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin bergerak menyalahi perintahnya Allah. Tugas malaikat di neraka salah satunya adalah dilarang tersenyum. Sipir neraka. Jadi sipir neraka itu harus cemberut terus, enggak boleh tersenyum. Nah, salah satu yang bisa merubah undang-undang sipir neraka ini cuman yang punya neraka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu baru bisa dilangsungkan. Lah khusus ketika malam Mi'raj, Allah merubah aturan untuk malaikat yang tadinya cemberut selama-lamanya boleh tersenyum sesaat untuk menghormat Nabi Muhammad SAW. Dirubah sama Allah. Aturan neraka itu dirubah. Sipil, kamu harus cemberut terus. Khusus adanya Rasulullah SAW, wajib kamu tersenyum. Dan perintah itu dilanjutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mesemo, ora popo, Kanjeng Nabi. Senyum, gak apa-apa, ini Rasulullah gitu ya. Wah, malaikatnya senang. Wah, senyum. Cuman karena seumur-umur jadi malaikat gak pernah tersenyum, ya agak bingung caranya senyum bagaimana. Ya mungkin agak aneh senyumnya gitu ya. Ya, kalau saya bayangkan tuh malaikat senyumnya agak aneh kali itu ya. Tapi
tersenyum, namanya juga malaikat tidak pernah tersenyum, lain malaikat Ridwan. Ini penjaga surga kan hidupnya senyum terus gitu ya. Dilarang cemberut. Ya, malaikatnya dilarang cemberut, senyum terus. Nah, Rasul lihat yang di neraka. Jangankan Rasul. Kalau Anda baca kitab Sahih Al-Bukhari, di situ Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau bermimpi lihat neraka, diajak malaikat digandeng, lihat neraka. Ya, mimpi digandeng malaikat, lihat neraka. Kira-kira kita mau enggak mimpi digandeng lihat neraka? Enak atau enggak enak itu? Enak. Cuman lihat tuh, jangan masuk. Kalau digandeng malaikat lihat neraka itu enak. Kenapa? Kita tahu neraka seperti apa, kan mesti punya rasa takut. Sehingga Sayyidina Abdullah ini ketika bangun tidur cerita kepada kakaknya Hafsah. Abdullah bin Umar cerita sama Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Saya mimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, karena masih kecil, nggak berani ngomong langsung kepada Rasulullah SAW. Dulu sahabat itu kalau punya mimpi senang. Kenapa senang? Karena bisa ngomong sama Rasulullah. Karena Rasul kalau tiap habis subuh nanya, semalam ada yang mimpi tidak? Kalau ada yang mimpi sekarang cerita, saya tafsirkan. Jadi mereka nunggu mimpi. Makanya Rasul ngancam loh, jangan ngarang-ngarang mimpi itu. Dosanya kan besar. Nah, ini sahabat nunggu pagi ini. Siapa yang dapat mimpi ya? Lah yang dapat mimpi senang, alhamdulillah. Tiket untuk ngobrol langsung dengan Rasul di khalayak rame itu cuman kalau punya mimpi. Kalau enggak diam semua, tidak berani. Tidak berani ganggu Rasulullah. Adab sopan santun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Umar yang masih kecil waktu itu, pengen bisa ngomong langsung dengan Rasul, pengen mimpi. Sekali mimpi waktu tiduran di waktu duha kalau nggak salah atau menjelang zuhur, sekali mimpi digandeng malaikat lihat neraka, bangun nggak berani cerita. Mimpinya nggak enak nih. Digandeng malaikat lihat neraka. Akhirnya cerita sama kakaknya, amanat itu sama kakaknya, jangan cerita Rasul ya, kurang lebih seperti itu. Sama kakaknya diceritakan karena ini mimpi kan, kakaknya juga pengen tahu apa maksudnya. Maka Rasul mengatakan ni'mal abdu Abdullah, sebaik-baik hamba adalah Abdullah kalau dia mau bangun malam. Ya, lokana shall bilail, qama bilail. Kalau dia mau bangun malam, maka dia akan jadi manusia yang luar biasa. Ketika mendengar tafsir hadisnya, tafsir mimpinya seperti itu, maka Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sejak mendengar penuturan kakaknya ila sampai hari meninggal dunia. Sehingga satu hari Sayyidina Abdullah bin Umar itu bisa sholat malam sampai 5 atau 6 kali. Maksudnya bagaimana? Sholat, capek, tidur. Terus bangun lagi. Sholat, capek, tidur. Bangun lagi. Sholat, capek, tidur. Kalau kita tidur, capek, hilang subuhnya. Jangankan sholat malamnya, semuanya hilang. Hilang. Bahkan sholat malam, bangun sholat malam, coba tidur sebentar ya, subuhnya hilang. Ini satu hari bisa sholat malam sampai 3 kali, 4 kali. Satu rumah itu. Gantian, beliau sholat, terus istirahat, bangunkan istrinya. Istrinya suruh sholat, beliau tidur. Istrinya sholat, bangunkan pembantunya. Ya, istrinya tidur, pembantunya sholat. Pembantunya mau tidur, bangunkan Sayyidina Abdullah bin Umar lagi. Giliran seperti itu nih. Ini satu rumah bisa kompak tahajud. Majikan dan pembantunya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar dan keluarganya. Nah, beliau mengatakan, aku melihat orang-orang yang masih hidup di Mekah itu yang di neraka yang mana aku tahu. Lihat Sahih Bukhari. Ini hadits yang sangat sahih. Artinya jangankan Rasul, sahabat saja ditunjukkan nih neraka nih. Dalam mimpinya melintasi dimensi waktu. Ya, karena neraka sudah ada. Dan yang punya waktu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang, gimana ya nalarnya? Udah, daripada pusing, ojo mikir. Gak kuat kita nih, gak usah dipikir. Amantu billahi wa birasulih. Nah, kalau buat pakarnya boleh, Einstein dan kawan-kawan silahkan mikir ya. Nah, itu nanti akan ketemu kan. Makanya manusia sampai sekarang, orang-orang barat, karena meyakini dimensi waktu itu bisa diterobos, karena mereka mempelajari Al-Quran. Mereka mempelajari hadis Rasul dan mereka tahu yang namanya Nabi Muhammad SAW gak mungkin berdusta dan mungkin salah.
Mereka tahu yang namanya Al-Quran tidak mungkin keliru. Makanya mereka percaya dimensi waktu itu bisa ditembus. Karena bukan teori. Tapi itu adalah sebuah wahyu. Bisa ditembus. Maka mereka buat film. Macam-macam itu kan filmnya. Menembus dimensi waktu. Kembali ke masa lampau. Menuju masa depan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi perdebatan di kalangan pakar-pakar tersebut. Nah, Rasul melihat surga dan penghuninya. Rasul lihat neraka dan penghuninya. Yang menarik di sini. Saya misalnya datang ke sebuah pameran. Pameran lampu. Terus saya pulang. Ketemu teman-teman sekalian. Ditanya, gimana pameran lampunya? Luar biasa. Gimana? Luar biasa. Luar biasa bagaimana? Pol pokoknya. Udah pol. Pol bagaimana? Gila bener udah. Itu kalau udah ungkapan begitu berarti ini indahnya seperti apa? Terus angel ya, susah mau terangkan. Itu baru kita lihat pameran lampu. Lah Nabi Muhammad SAW melihat surga, terus pengen ngasih tahu umatnya surga ini luar biasa. Pengen ngasih tahu umatnya. Maka Rasul cuma ngasih tahunya yaitu malain ro'at. Mau nerangkan bagaimana lagi? Mata nggak pernah lihat. Mata nggak pernah lihat, ya. Walau udhunun sami'at, telinga nggak pernah dengar. Keindahan suara yang ada di surga, walau udhun sami'atnya ada dua makna. Keindahan suara yang ada di surga belum pernah didengar oleh manusia sepanjang adanya alam semesta. Karena alam semesta ini sifatnya fana. Alam semesta sifatnya fana, hancur. Surga sifatnya baqo. Surga itu sifatnya kekal. Walaupun kekalnya nisbi, kekalnya karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makhluk yang dibuat kekal oleh Allah. Karena Allah sudah menciptakan wa ma khuliqtum lil abad. Kalian itu diciptakan untuk abadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan untuk abadi. Tapi abadinya manusia tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Rasul ngomong surga itu mata enggak melihat. Nah kita ini keindahan dunia sudah melihat semua belum? Belum. Kalau kita lihat film, terus ada keindahan air terjun, ada keindahan danau, ada keindahan hutan, ada keindahan tumbuhan. Kita berdecak kagum atau tidak itu? Berdecak kagum. Pernah lihat film Avatar? Ini Habibnya kok ngomong film ini ya. Pernah lihat film Avatar itu? Avatar yang apa namanya? Bukan yang silat Jepang itu, bukan ya? Animasi Avatar itu. Coba lihat, indah atau enggak indah itu? Dia gambarkan pohon-pohonnya. Itu kan mungkin khayalannya orang barat tentang surga itu mungkin seperti itu. Maka dia buat dengan animasi itu. Baru kita lihat animasi itu kan indah itu ya. Indah. Tapi manusia hanya bisa membuat animasi yang pernah dia lihat. Buat animasi suara apa yang pernah dia dengar. Atau yang mungkin muncul dalam khayalannya. Sementara surga itu tidak ada dalam tiga aspek tersebut. Hati tidak, mata tidak, telinga tidak. Kenapa? Surga di luar dunia ini. Nah terus keindahannya seperti apa kira-kira? Semua keindahan yang pernah kamu lihat, itu gak ada apa-apanya. Semua keindahan suara yang pernah kamu dengar, itu gak ada apa-apanya. Semua khayalan terindah yang dibuat oleh hatimu, itu gak ada apa-apanya. Nah terus kira-kira bagaimana indahnya? Berarti kan sangat indah. Nah terus kok kita nggak tertarik, berarti kita tuh indah sekali atau jelek sekali? Kira-kira bagaimana ini? Ada ibu punya anak, ditunjukkan 3 gadis cantik, suruh menikahi gadis cantik, akhlaknya luar biasa, ya, orangnya keturunan baik-baik, lah kok tidak tergerak sama sekali hatinya. Ini anak seperti ini perlu diperiksakan rumah sakit jiwa nih. Ada kelainan gitu kan. Lah kita ini dikasih tahu surga yang seperti itu kok ya biasa-biasa saja. Berarti kita punya kelainan jiwa. Lebih nyatanya saya amal. Yo amal-amal, tapi kan tidak ada kerinduan sama surga. Kata almarhum Habib Anis itu, kenapa Allah kok ngasih surga dikasih tahu ada bidadarinya,
ada istana-istananya. Ya semua Allah diiming-iming biar pengen gitu loh. Orang-orang yang suka bangun rumah ini, yang hobinya bangun rumah, itu kalau di salah satu stasiun televisi ada acara, kalau tidak salah, Gria unik, gitu ya. Gria unik, cari rumah-rumah yang unik. Ini kan orang yang punya hobi rumah, lihat gria unik. Nah Allah kasih nih yang model suka gria unik, nih loh surga itu seperti ini, biar dia tertarik untuk amal soleh. Lah yang hobinya makan, dikasih tahu tuh. Di surga tuh makanannya seperti ini, biar dia tertarik untuk masuk surga. Nah, yang hobinya minum, dikasih tahu, kamu mau khamar di surga ya ada. Bahkan sungainya dari khamar gitu. Ya dari khamar, cuman khamarnya lain, high class yang nggak ada di dunia, nggak ada di dunia. Enak tapi kamu nggak mabuk. Lah kalau enak mabuk percuma kan ya? Hilang kesadaran kan percuma. Apa enaknya? Oh enak kemudian nyetir nabrak kan percuma. Kan percuma, berarti kan khomernya jelek ini. Lah yang di surga ini khomer yang nikmatnya lebih nikmat dari semua nomor khomer apapun, tapi kamu nggak mabuk. Kan luar biasa ya. Luar biasa. Lah ini buat yang pemabuk, jangan mabuk. Tahan dulu mabukmu. Nanti kamu mabuk sepuasnya di akhirat. Ya dikasih iming. Lah mohon maaf, yang doyannya main perempuan, nafsunya luar biasa, sabar. Di surga kamu akan dapat minimal 100 bidadari. Nah, coba ini semangat enggak ini? Hah? Misal begitu loh ya, minimal kamu 100 bidadari. Semangat enggak kira-kira? Oh, semangatnya keras betul ya. Itu saya lupa jumlahnya. Jadi enggak langsung bidadari, ada tahapannya. Jadi kalau muslim meninggal itu mukmin meninggal, ini ibu-ibu mohon maaf, sensor untuk Anda semua. Jangan cemburu gitu ya, karena orang cemburu enggak masuk surga. Pencemburu itu tidak akan masuk surga, sebab di surga tidak ada orang yang cemburu. Maksudnya begitu. Jadi sifat cemburu sudah ditarik dari hatinya orang-orang yang ada di surga enggak ada. Saya baca tuh tentang hadits ini, cuma tadi saya lupa enggak saya tulis gitu ya jumlahnya. Nanti ada sekian gadis. Jadi kalau Anda meninggal, jangan sekarang, nanti saja. Ya, masuk surga insyaallah, itu langsung dapat gadis sekian. Karena banyak gadis yang meninggal belum dapat suami. Ya kan? Nah, terus nanti kamu dapat janda sekian. Karena banyak janda juga yang meninggal belum sempat menikah lagi dan tidak mau sama suaminya karena suaminya di neraka. Ya, dapat janda sekian. Nah, kemudian ditambah bonusnya bidadari sekian. Udah nggak tertarik. Nanya nggak tertarik. Tolong periksakan rumah sakit jiwa hari ini juga. Ini dikasih sama Allah Ta'ala. Allah yang ngasih bidadari. Dan nama bidadari itu kecantikannya luar biasa. Tapi jangan lupa, gadis yang udah masuk surga, kemudian janda yang masuk surga, itu kecantikannya jauh di atas para bidadari. Padahal bidadari itu kalau pakai pakaian, kancingnya satu, jatuh ke alam dunia, matahari itu akan tutup gitu ya, akan padam sinarnya. Kenapa? Karena kilo dari kancingnya ini mengalahkan sinar matahari. Itu bidadari. Lah terus kira-kira gadis itu seperti apa di sana ya? Makanya kita berdoa semoga banyak gadis segera meninggal dunia gitu. Gitu, awas ngawur. Jelek masa doanya begitu. Jangan begitu doanya. Doanya semoga nanti dapat gadis-gadis di surga. Selama ini kan doanya semoga dapat bidadari gitu kan kurang lengkap. Bidadari, gadis ya, janda juga dapat. Ya. Jadi ngomongin surga itu asik atau enggak asik? Asik. Jadi apa namanya? Semangat. Ya, ciri orang beriman. Loh, orang-orang yang ahli maksiat ngomongin maksiat seneng kan? Masa kita ngomongin taat, ngomongin apa iming-imingnya Allah, ngomongin hadiahnya Allah kita enggak seneng kan ya aneh toh ya. Ya Allah marah toh. Kamu diiming-iming sama orang-orang yang ahli maksiat. Itu di kafe, bukan Rumi Cafe, bukan ya. Di kafe ini itu banyak itu wanitanya begini, pemabuknya begini, bla 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 bla. Tertarik gitu ya. Terpanggil. Lah kalau diiming-imingin surga ada begini kok sama sekali tidak tersentuh kan namanya sakit
jiwa. Alhamdulillah tadi saya ngomong macam-macam belum tersentuh. Begitu ngomong bidadari Anda tersentuh. Berarti tanda-tanda makam yang makam bidadari. Berarti jujur saja makam kita masih makam nafsu gitu loh ya. Artinya masih ada yang tersentuh, masih ada yang membuat kita tertarik. Itu kan masih mending, alhamdulillah. Dari tadi kan biasa-biasa saja. Ini mulai kelihatan mulai kelihatan aslinya nih ya. Mulai kelihatan tertariknya. Ya kita ngomong udah 1 jam. Terasa nggak terasa ini udah 1 jam 60 menit kita bicara ya. Ya ma la ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ketika ayat surat At-Taubah ayat 111 tadi 110 itu dibacakan ya, 111 ya dibacakan, ada badui yang lewat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli diri dan harta orang beriman diganti dengan surganya. Ada badui yang lewat. Rasul baca ayat itu, badui lewat. Nanya, itu yang ngomong siapa itu yang ngomong? Yang nawarin itu siapa itu? Yang ngomong gitu siapa? Ngomong gitu sama Rasulullah. Maka Rasul jawab, Allah yang ngomong. Allah yang ngomong. Iya. Wah, ini jual beli yang luar biasa. Langsung dia berangkat jihad dan gugur fisabilillah. Karena dia ngerti ini tawaran yang luar biasa. Langsung dia berangkat jihad dan gugur fisabilillah. Karena memang ada perang bener. Jangan kita di Indonesia cari perang-perang yang ngawur gitu ya. Emang kondisinya ada apa? Perang nggak dicari-cari. Nah kalau kita kan wa amwalahum, coba sekarang sedekahnya maksimalkan untuk orang tua kita, untuk istri. Ya, duit banyak untuk istri pelit. Nah ini repot ini. Ya, ini banyak istri tertawa di dalam ini ya. Ya, jadi duit banyak untuk istri ya jangan pelit-pelit gitu ya. Tapi istri jangan dikasih terlampau banyak, itu dilarang. Karena kalau dikasih terlampau banyak kadang lupa daratan. Yang banyak jangan terlampau banyak. Kecuali kalau bisa menggunakan harta itu untuk Allah dan Rasulnya. Karena wanita zaman sekarang dikasih duit lebih jadinya lipstik. Betul atau enggak betul nih? Enggak berani ngomong nih. No comment ini ya. Jadinya apa namanya untuk apa lagi? Bedak. Jadinya handphone ya. Jadinya gadget dan lain sebagainya. Lah yang begitu-begitu jangan dikasih terlampau banyak. Lah kalau istri dikasih digunakan untuk masjid, untuk musola, untuk menjamu tamu, ya, untuk dakwah. Kalau perlu habisin uang Anda semua, kasihkan tuh istri yang seperti itu. Ya, kasihkan. Kenapa? Karena kita tuh kalau mau bantu, lihat-lihat. Jangan-jangan nih kita kasih pedang kepada perampok nih, bahaya nih. Dia bunuh orang banyak, kita ikut berdosa. Tapi kalau kita kasih pisau kepada juru masak di dapur yang masak untuk orang banyak, pahalanya luar biasa. Makanya suruh hati-hati sama ulama, lihat. Kalau memang istrimu bisa dipercaya mengelola harta itu untuk Allah dan Rasulnya, ya jangan pelit. Oke, lanjutkan dikit boleh? Dikit aja ya. Jangan banyak, besok jam kantor. Kalau saya nggak pernah ngantor, aman. Ya, ngantor saya di pengajian gini tiap hari, keliling. InsyaAllah. Cuti? Oh, meliburkan diri gara-gara ngaji, repot ini juga nanti. Ya, saya lanjutkan. Jadi disifatkan surga mata nggak pernah melihat, telinga nggak pernah mendengar. Tadi saya sempat cari satu hadis, ya. Semoga ini masih bisa saya buka. Cari satu hadis tentang suara yang tidak pernah didengar. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menceritakan, Inna fil jannati la mujtama'an lil huril ain yarfa'na bi aswatin lam yasma'il khalaikum mithlaha. Termasuk yang tidak pernah didengar oleh telinga adalah suara nyanyian bidadari surga. Suaranya Celine Dion enak enggak itu? Enak. Andai kata suara bidadari surga itu seperti Celine Dion sudah cukup menghibur enggak itu? Suaranya Adele enak enggak itu? Enak. Andai kata suara bidadari surga seperti Adele itu enak atau enggak enak? Enak. Ya. Tapi kata Rasul, semua suara yang enak di dunia ini seenak apapun itu di surga jauh dari itu. Jadi tadi kita sholawatan itu dengan musik-musik, dengan suara itu nanti di surga ada itu.
Cuman alat musiknya beda, kemudian juga lagunya beda, suaranya juga beda. Nah kalau suaranya memang nggak ada yang bisa mensifatkan, tapi kalau lagunya udah dikasih bocoran oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kalau Nabi udah tahu bocorannya, berarti Nabi pernah dengar kan ya? Ya berarti Nabi pernah dinyanyikan tuh ya. Nah kapan nih dia Mi'raj itu Rasul kan masuk surga, masa yang di surga diem aja? Ada Nabi yang di surga diem aja, nggak mungkin tuh ya. Ya pasti kita Nabi datang malaikat penjaga neraka jadi suruh senyum, lah apalagi yang di surga gitu. Coba kita mikir. Memang Rasul kalau tentang dirinya beliau nggak mau mengekspos ya. Saya tuh nggak mengeksplor atau ekspos, nggak ngerti saya bahasa model begitu. Maklum ini orang Solo, cuma lulusan SMA, jarang baca buku lagi ya. Jadi Rasul tidak mau menunjukkan lah kelebihan yang Allah berikan pada dirinya, enggak, disimpan. Tawaduknya seperti itu. Cuman kita yang disuruh mikir sama Allah, mikir gitu loh. Mikir. Lah kalau yang di neraka aja disuruh senyum gitu malaikatnya. Lah kira-kira yang di surga ini bidadari dan lain sebagainya suruh ngapain oleh Allah Subhanahu wa taala? Lah kalau surganya aja kangen sama kita ini yang jelek-jelek surganya kangen, bidadarinya kangen, tiap hari manggil. Lah kalau Rasulnya datang kira-kira bagaimana para bidadari itu? Dan semua malaikat dan penghuni surga. Nyambut Rasulullah. Itu dibocorkan di sini lagunya. Lagunya begini. Nahnul khalidatu fala nabidu. Tapi suaranya enggak begini. Kacau nih kan. Enggak begini. Ini mungkin kalau Rumi Cafe nyanyikan lagu ini, siapa tahu bidadari di sana denger, laguku dinyanyiin nih ya. Siapa nyanyikan nih? Wah, ini calon saya nih, siapa tahu kan. Bayar maharnya dengan nyanyi lagunya kan. Loh, ini yang di kopi ya. Iya, berani berapa nih bayarnya nih. Ini teksnya teks bidadari nih. Ya, nahnul khalidatu fala nabidu. Kami adalah wanita-wanita yang kekal. Kami tidak akan rusak dan binasa. Wa nahnun na'imatu fala nab'asu. Kami adalah wanita-wanita yang indah, yang enak, yang cantik, dan kami tidak mungkin jelek perkataannya. Menggambarkan kalau di dunia banyak wanita-wanita yang busuk perkataannya. Nah, satu kekal, kemudian yang kedua cantik dan tutur katanya bagus. Yang ketiga wa nahnur radiyatu fala naskhatu. Kami adalah orang-orang yang ridho, wanita-wanita yang ridho dengan apapun pemberian, ridho. Fala naskhatu, kami tidak akan merasa marah. Dikasih apapun enggak pernah marah. Ini 3 sifat bidadari. Bayangkan seorang punya pasangannya cantik, tutur katanya enak, dikasih apapun, terima kasih. Ini kira-kira wanita idaman atau enggak idaman? Kok senyum-senyuman apa ini? Kira-kira yang ada begini atau begitu? Begitu? Enggak begini? Enggak? Ini kelihatan jauh. Teman-teman di Rumi Cafe ini santun-santun. Karena ada ibu-ibu, mbak-mbak di samping itu, jadi makanya nggak berani ngomong, ya Anda menjaga perasaan yang di sana meskipun memang kenyataannya sama gitu ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para pendengar dimanapun Anda berada. Ya. Terus tuba liman kana lana wa kunna lahu. Ini bidadari itu sekarang di sana nyanyi juga tuh, mereka mengatakan tuba liman kana lana wa nahnu liman kana lana wa kunna lahu. Sungguh beruntung orang-orang yang akan menjadi pasangan kami dan kami menjadi pasangannya. Weh, siapkah Anda menjadi pasangan para bidadari? Siap, gitu. Suruh siap aja mikir ngomongnya. Gak semangat gitu. Memang harus semangat. Nah, terus gimana caranya? Ya kan caranya sekarang, ternyata tuh suaranya gak pernah didengar. Ya caranya ya panjang dan lebar tadi itu yang udah dijabarkan oleh para ulama, sudah disampaikan. Itu kan cara-cara. Nanti kalau saya ke sini, itu akan saya terangkan satu persatu. Kamar-kamarnya surga, bangunan-bangunannya seperti apa. Aromanya seperti apa. Desainnya surga itu udah ada. Jadi akan saya terangkan sesuai riwayatnya para ulama. Kalau Anda tertarik, silakan datang ketika saya ada di sini. Ya, kalau enggak tertarik, silakan tidak usah datang. Ya, tinggal download aja nanti MP3-nya ya. Kan bisa juga gitu loh ya. Mungkin lagi ada kerjaan yang lain, bisa download atau ikut streaming. Saya lanjutkan dikit. Tentang suara nyanyian ini. Nanti kalau kita baca, ternyata manusia-manusia yang sekarang masih hidup.
belum masuk surga, itu sudah bisa mencicipi nikmatnya surga. Di dunia ini, sebelum dikubur, ya, sebelum di barzah, sebelum masuk surga. Sudah ada. Jadi buktinya itu ada. Jadi bukan katanya-katanya. Jadi mulai tingkatan Rasul sampai nanti sahabat, sampai nanti tingkatan para aulia wassalihin. Yang saya tahu saya akan contohkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Habib Ali ini kan menulis bukan. Disebut penulis bukan penulis. Menyusun ya enggak nyusun. Tepatnya apa tuh kata yang pas enggak ada. Karena kebiasaan orang nyebutnya sebagai penulis ya penulis gitu aja ya. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Penulis Simtud Duror, Maulid Simtud Duror. Yang namanya orang nulis itu dia ada referensi, ada rujukan-rujukannya. Lah kalau Habib Ali ketika nulis referensinya langsung ditunjukkan peristiwa itu. Lahirnya Rasul langsung itu ditunjukkan sama Allah. Ini loh, Rasul lahir seperti ini. Jadi bukan lewat riwayat atau apa, tapi langsung lihat. Ya. Jadi Amla itu dengan didikte, enggak nulis. Ngomong sama anak Muhammad, uktub, wahai Muhammad tulis. Anak Muhammad tulis. Udah berhenti ini, filmnya berhenti. Kan Allah putarkan film gitulah. Filmnya berhenti, selesai, berhenti. Nanti mulai muncul lagi nih waridnya, filmnya muncul lagi, tulis gitu ya. 3 kali pertemuan, jadilah Maulid Simtud Duror. Sehingga dijamin oleh Habib Al-Habsyi, siapa yang mau mendapatkan futuh, terbuka rahasia ilmu-ilmu, maka suruh mendawamkan Simtud Duror, hafal Simtud Duror, dia akan mendapatkan futuh. Jangan ngomong kok iso, kok bisa ya? Jalankan. Kalau kita ngomong bisa, apa enggak bisa teori, akhirnya enggak bisa-bisa. Ya jalankan saja, baca dan hafalkan, nanti akan dapatkan futuh. Ya, terbukanya rahasia ilmu. Pinnya dapat tuh. Nah, sekarang seperti di Rumi Cafe ini ada wifi ya? Ada. Berapa mega di sini koneksinya? Kelihatannya cepat ya? 3 Mbps tuh lumayan kan buat download? Lumayan cepat kan 3 Mbps. Wifi-nya ada. Kita buka di handphone, sinyalnya masuk nih. Wifi full sinyalnya. Cuman sayang, pin gak dikasih sama Syekh Mohsin. Kira-kira bisa connect gak? Gak bisa kan? Nah ini ilmunya ada, nih kita pelajari macam-macam. Al-Qur'annya terjemahannya kita tahu, hadis terjemahannya, artinya, maknanya tahu. Cuman pinnya nggak ngerti, makanya nggak ngerti hakikat sebetulnya apa. Nah pin untuk mengetahui hakikat sebetulnya itulah yang namanya futuh. Dapat fatah, dibuka rahasianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, dapat futuh. Salah satu caranya banyak, setiap orang soleh punya kunci itu, dikasih kuncinya. Habib Ali ngasih kuncinya lewat Maulid Simtud Duror. Nih baca Simtud Duror. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bacanya benar, cara bacanya benar. Enggak boleh ada orang rokok di situ. Betul-betul pakai aturan. Cara motongnya juga benar. Semakin komplit semakin bagus. Kalau dipotong ada aturan motongnya di mana. Kalau bacanya benar, ya dapat futuh di situ. Habib Ali itu pernah dilarang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Maulid Simtud Duror. Atau Maulid ya, sebelum beliau buat Simtud Duror, menyelenggarakan Maulid. Karena beliau buat Maulid setahun sekali dulu di kota Sewun, setahun sekali. Di hari Kamis terakhir bulan Rabiul Awal. Sekarang diteruskan di Kuitang. Jadi Kuitang itu asalnya dari peristiwa ini. Habib Ali buat Maulid di Sewun, di masa itu, kita tahu Sewun sekarang ini, sebuah ibu kota provinsi di Hadramut sana. Kalau kita Jawa Tengah ada Semarang. Ya kan Jawa Tengah ada Semarang. Sewun ini Semarangnya. Hadramut itu Jawa Tengah gitu. Hadramut Jawa Tengah, Sewun ini kota Semarang. Di Trim Solo misalnya. Tarim Solo. Tapi terlampau jauh sebetulnya antara Solo sama Semarang kalau dibuat Tarim sama Sewun. Seperti Solo Jogja sebetulnya Tarim sama Sewun. Di kota Sewun terpencil. Sekarang aja terpencil. 100 tahun yang lalu, beliau buat Maulid Simtud Duror itu yang datang sekitar 30 sampai 50 ribu orang dari seluruh penjuru dunia. Pesawat belum ada. Coba bisa kita bayangkan, ini yang undang siapa nih? Broadcast message juga nggak ada. Kita broadcast aja yang datang cuman segini saya.
Ya kan gitu. Ini kita BM ini, udah Facebook ini, tapi ternyata yang datang kan juga nggak bisa banyak. Karena yang datang Allah yang gerakkan. Lah ini setahun sekali Habib Ali gerakkan Allah gerakkan 50.000 orang kurang lebih datang ke kota Sewon. Dan luar biasanya setiap tamu yang datang itu akomodasi, penginapan, makan jaminannya Habib Ali. 50.000 orang semua dapat makan selama 3 hari lebih. Makan bukan cuma untuk orangnya, kendaraannya pun dikasih makan. Jadi kudanya, keledainya, ontanya semua dapat makan. Nginepnya juga. Pulang itu kendaraan full bensin karena dulu kan bensinnya onta ya makan, kuda makan ya. Kenyang, bahkan dikasih perbekalan. Pulang seperti itu. Akhirnya ada yang iri dan dengki. Biasa gitu kan. Lapor sama pemerintah. Ini kelihatannya Habib Ali mau menggulingkan kekuasaanmu. Ini umatnya banyak nih, jamaahnya banyak nih. Kalau mau berontak sebentar selesai. Tahun depan jangan boleh buat maulid. Bahaya tuh nanti dia. Lah pemerintah ini mendengarkan gitu kan. Mendengarkan. Akhirnya maulid gak boleh. Setahun sempat gak boleh. Ketika gak boleh maulid, maka Habib Ali memerintahkan muridnya namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang sekarang dimakamkan di Ampel Kubah. Di Kubah di Surabaya itu ada Ampel Kubah. Dekatnya makam Sunan Ampel. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi diperintahkan untuk buat maulid Simtuduror di Indonesia. Kamu buat di Indonesia, gantinya di Hadramut gak boleh, buat di Indonesia. Ya, setelah dibuat di Indonesia, Habib Muhammad bin Idrus kemudian menyerahkan maulid ini kepada Habib Ali bin Husain Al-Attas, Bungur. Ya, awal di Bungur dulu, Habib Ali. Belum di Kuitang. Setelah itu sama Habib Ali diserahkan ke Kuitang. Makanya sampai sekarang Kuitang harinya sama dengan yang di Sewon Hadramut. Kemis terakhir Rabiul Awal. Nah juga Habib Ali difitnah sama ahli-ahli fikih. Ini Habib Ali pakai rebana lagu-lagu ini melanggar syariat gitu ya. Ya, pakai yang enggak benar. Akhirnya ditentang sama orang-orang tua tidak boleh buat acara ada samaknya. Tabuhan rebana enggak boleh. Karena anak muda ya nurut. Anak muda ya nurut menghormati yang tua. Sedih, beliau ini sedih, hiburannya itu denger musik ilahiyah gitu. Akhirnya tidur. Nah ketika tidur mimpi masuk surga. Pertanyaan saya, pernahkah kita mimpi masuk surga? Memimpikan surga aja kita jarang. Kita duduk memimpikan masuk surga itu kan jarang toh. Bayangkan masuk surga itu jarang. Lah ini mimpi beneran masuk surga. Sudah pernah belum kita? Habib Ali mimpi masuk surga. Mimpi masuk surga. Kalau orang udah pernah mimpi masuk surga itu kira-kira memang masuk surga beneran atau cuma khayalan? Ya min ahlul jannah. Mimpi masuk surga. Nah ketika mimpi masuk surga, para bidadari surga ini yang kumpul dikatakan dalam hadits itu datang semua di bidadari-bidadari ini. Terus ngomong, Ali, kamu nggak boleh qasidahan ya di dunia ya. Biar kami yang menyanyikan qasidah-qasidahmu sekarang. Bidadari surga ini menyanyikan qasidah yang indah-indah buat Habib Ali. Sehingga ini nikmatnya luar biasa. Terus terbangun masih terdengar suara itu. Akhirnya beliau mengatakan, ini Allah saja ngirim saya bidadari surga untuk baca qasidah-qasidah. Kalau ini orang-orang ahli fikih ini ada yang nentang. Udah terserah yang menentang biar nentang. Maka beliau akhirnya tetap buat qasidahan tadi. Nah, yang ahli fikih ini orang tua penasaran nih ya. Datang ke tempat Habib Ali ini. Karena itu ada yang fitnah gitu kan. Datang ke sana. Begitu lihat qasidahnya Habib Ali, mereka mengatakan, siapa bilang ini haram? Kalau begini ini boleh, bagus. Ikut juga di dalamnya akhirnya. Ya, akhirnya ikut juga di dalamnya. Jadi memang keindahan surga itu luar biasa. Ada manusia-manusia di dunia ini yang sudah mendapatkan, dicicipin dikit. Nah kita kira-kira pengen enggak itu? Pengen kan? Sebetulnya sudah dapat. Nah, mau saya kasih bocoran? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Sebetulnya kita sudah dapat kalau kita pernah duduk bersama orang-orang soleh. Coba lihat, perhatikan. Waktu duduk sama orang-orang soleh itu, dibacakan qasidah sama kita baca qasidah sendiri. Beda atau sama? Beda kan? Beda. Hati kita rasanya seperti apa ketika duduk sama orang soleh baca qasidah itu? Nggak bisa dibayangkan kan kenikmatannya?
Nah, sebetulnya itu bagian dari surga udah diturunkan lewat orang-orang soleh itu. Cuman kita nggak pernah sadar, nggak pernah terasa. Nah, orang-orang yang sering duduk sama orang-orang soleh dalam qasidah-qasidahnya atau dalam maulid-maulidnya, dalam ta'allum wa ta'limnya, sebetulnya dia sedang tidak berada di dunia. Sebetulnya jasadnya di dunia, tapi rohnya ikut naik ke alam yang lain. Makanya hutang pun tidak ingat. Ya kan? Oh, istri lagi marah luar biasa, itu kalau lagi bersama orang soleh bisa lupa. Padahal duit banyak, istri marah tetap ingat tuh. Betul kan? Tapi kalau sama orang soleh jadi lupa. Beban dunia itu hilang. Kenapa? Memang kita lagi pergi, tidak ada di dunia. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW ketika lihat sekelompok sahabat duduk-duduk berzikir, Rasul pun ikut duduk gitu. Rasul pun ikut duduk. Nah, selebihnya pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas satu persatu. Kalau semua dihabiskan malam hari ini, terus bahan saya apalagi untuk ngomong gitu. Nanti akhirnya kehabisan bahan ini sudah 1,5 jam. Ya udah 1,5 jam. Memang tidak ada habisnya bahas surga. Ya bahas surga. Ya penutup, belum selesai, tenang. Ya penutup, orang-orang yang rindu pada surga, saya mau ambilkan satu contoh saja. Gak usah banyak-banyak. Sahabatnya Rasulullah SAW. Namanya Abu Dahdah. Nanti cari di YouTube banyak nih kisah Abu Dahdah. Jadi ketika Rasul duduk bersama sahabat, ada seorang sahabat Ansor, anak muda yatim, anak yatim. Jadi belum baligh ya. Disebut yatim berarti belum baligh. Datang menghadap Rasulullah ngeluh, "Ya Rasulullah, saya ini kan dapat warisan kebun. Nah, karena bertetangga dengan orang lain, maka kebun ini mau saya bangun pagar mengelilingi kebun saya. Udah saya bangun selesai Rasulullah. Tertinggal cuma 1 jengkal saja, tidak bisa saya bangun. Soalnya persis di tengah-tengah ada pohonnya tetangga saya yang agak miring, condong miring. Sehingga kalau saya bangun nanti tembok ini kena pohon itu nggak bisa dibangun. Pohon ini harus ditebang Rasulullah. Tolong Rasulullah, engkau yang menyelesaikan masalah ini." Sama Rasul dipanggil tetangganya, menghadap si tetangga. "Betul nih pohon kamu menghalangi pembangunan temboknya?" "Betul ya Rasulullah." "Udah ditebang aja, kamu hadiahkan dia. Cuman 1 pohon ya. Itu punya pohon banyak tetangganya ini. Kamu sedekahkan dia 1 pohon ini." Gak mau. Yang nyuruh Rasul gak mau. Berarti ini orang munafik. Gak mau, saya gak mau menyedekahkan pohon saya untuk dia. Jengkel sama tetangganya ini kan. Gak mau. Sampai Rasul mengeluarkan sabdanya, "Ya udah begini saja. Pohon kamu ini hadiahkan ke dia. Saya ganti 1 pohon kurma di surga. 1 kamu sedekahkan dia, saya ganti 1 pohon kurma di surga." Lah kalau dapat 1 pohon kurma di surga, berarti jaminan surga enggak ini? Jaminan kan? Jawabannya apa? Enggak mau. Ini orang udah emosi itu. Rasul pun dibilang enggak mau. Banyak wanita juga sekarang gitu kan, udah emosi kan, ajaran Rasul dihilangin semua kan? Sama aja sebetulnya sama. Sama, cuman kasus berbeda gitu aja. Jangan tersinggung, Bu. Memang niat hati menyinggung Anda semua. Ya untuk suami, para lelaki juga berlaku hal yang sama ya. Dalam kasus yang tentunya berbeda-beda. Kemudian di majlis itu ada Abu Dahdah. Abu Dahdah ini orangnya nggak kaya, tapi kebetulan dia punya 1 perkebunan kurma terbaik di kota Madinah. Perkebunan kurmanya ini isinya sekitar 500 pohon kurma. Dan kurma-kurma yang nomor 1, yang terbaik kualitasnya. Ketika orang yang ditawari Rasul 1 kurma di surga tadi pergi begitu saja, dia nanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau pohon kurmanya itu saya beli, terus saya hadiahkan anak yatim tadi, kira-kira tawarannya masih berlaku enggak buat saya? Itu untuk dia saja atau berlaku untuk saya juga?" "Berlaku juga untuk kamu." "Terima kasih." Langsung lari dikejar. Fulan, iya. "Kamu tahu kebun saya?" "Tahu." "Itu 1 pohon kamu saya tukari kebun saya beserta tanahnya, pohonnya, rumahnya dan segala sesuatu di dalamnya. Mau enggak?" "Oh, mau." "Mau." "Terima kasih." Balik ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, sudah saya beli. Saya tukari pohon kurma, pohon saya semua beserta kebunnya dan lain sebagainya. Saya dapat 1 pohon kurma enggak nanti di surga Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bukan cuma 1 korban. Ya, tapi bukan 1 pohon kurma, tapi kamu punya kebun yang banyak nanti di
di surga. Senang dia. Dia pulang, cari istri anaknya nggak ada. Lagi main di kebun itu. Ya, lagi main di kebun. Lari kebun, teriak dari luar pagar. Istriku, keluarkan anakku dari sana cepat. Itu sudah saya jual. Saya beli surga dengan kebun itu. Saya nggak mau nanti kalau kebun kita di surga ada kurang gara-gara kamu lama-lama di sana. Itu bukan milik kita lagi. Keluar, anaknya keluar. Nangis anaknya, karena lagi asyik main di situ. Nangis anaknya. Kemudian sama Abu Dahdah diperiksa itu anak. Kantong demi kantong, ketemu masih ada sebutir kurma. Ya, sebutir kurma dan ada satu yang masih di mulutnya. Dikeluarkan oleh Abu Dahdah, dikembalikan ini ke kebun tadi. Dia katakan, aku sudah menjualnya untuk Allah dan Rasulnya, diganti kebun di surga. Meninggal dalam perang Uhud sebagai syuhada. Ketika Rasul meriksa jenazah-jenazah sahabat, dilihat ada Abu Dahdah, Rasul pun duduk tersenyum. Ingat, kamu dapat kurma yang banyak di surga. Sedih nangis tapi senyum. Ingat, kamu dapat kurma yang banyak di surga. Lah ini loh contoh orang yang betul-betul tahu jual belinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita enggak begitu. Jujur saja kita belum seperti itu. Ya kan? Ya duit, diganti ya ganti. Tapi ya ini fulus. Ini duit. Kan masih mikir begitu. Nah yang terakhir, kisah satu orang soleh yang lihat kebun kurma yang luas, terus nanya, ini kebun kurma siapa? Fulan. Wah, kita di dunia nggak bisa punya kebun kurma seperti ini. Jangan sampai di akhirat nggak punya. Langsung rombongan perjalanan, rombongannya disuruh duduk semua. Yuk kita banyak baca kalimat tasbih sebanyak jumlah pohon yang ada di kebun ini. Jadi pohonnya punya 3.000 kebun, kebunnya punya 3.000 pohon. Diajak jamaahnya baca tasbih sebanyak 3.000. Selesai, dia mengatakan, alhamdulillah kita udah punya kebun yang seperti ini di surganya Allah Ta'ala. Jadi mikirnya udah yakin betul. Kalau kita kan enggak. Percaya iya, tapi yakin sampai tervisualisasi dalam hati, sudah belum kira-kira? Jujur mawon, belum kan? Nah dengan begini ini harapan saya untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan saya semakin bisa merasakan surga dan Anda semua juga bisa merasakan surga. Demikian, semoga manfaat. Mohon maaf, insyaallah 2 minggu lagi kalau enggak berhalangan dan jadwal saya Senin kosong, saya Senin ada di Jakarta. Insyaallah. Tanggal 16 September hari apa itu? Selasa ya. Ya semoga Seninnya saya kosong. Kalau Seninnya saya kosong, saya Seninnya akan ada di Jakarta. Insya Allah. Nanti kalau ternyata Selasanya ada di Jakarta, ya saya akan buat pengajian hari Selasa entah di mana. Gampang ya. Atau pengajian hari Rabu. Nanti kalau pas Seninnya di Rumi. Oh nggak harus hari Senin. Wah ini Rumi merubah adat ini. Ya nanti gampang saya koordinasi sama Syekh Mohsin ya. Ya biar terfokuskan. Terima kasih, mohon maaf. Dan untuk semua yang mengikuti dari manapun, untuk teman-teman TKW yang ada di Hong Kong, terima kasih sudah bersabar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi